balik lagi sama gue, Zaki Palevi. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin sukses. Amin. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang deket banget sama kita, apalagi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Tapi gue yakin banyak dari kalian yang belum tahu dalamnya nih. Kita bakal ngomongin soal suku Betawi. Bukan cuma soal kerak telor ondel-ondel yang sering kita lihat di Jalan Menfe. So, sebelum kita meluncur lebih jauh, pastiin dulu tombol subscribe di bawah udah kalian pencet. Dari mana sih sebenarnya nama Betawi itu muncul? Kata Batavia jadi cikal bakal nama Betawi. Orang pribumi menyebut Batavia dengan logat lokal yang lama-kelamaan berubah jadi Betawi. Ada yang bilang nama Betawi berasal dari tanaman. Konon dulu banyak tumbuh pohon gulinggem di wilayah ini. Suku Betawi bukan suku tunggal. Sunda, Jawa, Melayu, Tionghoa, Arab, Belanda, semua melebur dan berakulturasi, membentuk identitas budaya baru, Betawi. Betawi simbol kebinekaan sejak dulu. Setiap kali kita sebut Betawi, kita ngomongin sejarah panjang peleburan budaya. Bukan sekadar nama, tapi identitas dari ratusan tahun interaksi. Keren kan? Ini baru fakta pertama. Masih ada 9 fakta lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita lanjut ke fakta berikutnya. Lanjut ke fakta kedua, kita ngomongin soal bahasanya. Kalau kalian dengar orang Betawi ngomong, pasti ngeh kan, ada yang beda. Karena suku Betawi hasil percampuran banyak etnis, bahasanya jadi kayak gado-gado. Aneh, asal Arab. Ente asal Arab. Babe, kemungkinan serapan Tionghoa. Sabun, serapan Portugis. Meja, serapan Portugis. Handuk, serapan Belanda. Keunikan, akhiran E khas. Contoh apa jadi ape. Jadi logat di Kebayoran bisa beda sama di Marunda. Fakta ketiga kita bahas ikon paling terkenal Betawi. Apalagi kalau bukan ondel-ondel. Tahu nggak kalau ondel-ondel punya makna dalam? Bukan cuma untuk hiburan. Awalnya fungsi spiritual sangat penting bagi Betawi. Dulu dipercaya sebagai penolak bala dan pelindung dari roh-roh jahat. Wajah laki-laki dicat merah, keberanian dan kekuatan. Wajah perempuan dicat putih, kesucian dan kebaikan. Proses pembuatan nggak main-main. Rangka dari bambu yang dianyam tinggi bisa sampai 2,5 meter. Sekarang ondel-ondel jadi simbol budaya dan pariwisata Jakarta. Lain kali lihat ondel-ondel, jangan cuma lihat boneka yang nari, lihat sebagai penjaga tradisi dan sejarah Betawi. Bukti kekayaan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan bareng-bareng. Fakta keempat, kita masuk ke arsitekturnya. Kenalan yuk sama rumah kebaya. Kenapa namanya rumah kebaya? Coba deh perhatiin bagian atapnya dari samping. Bentuknya melipat-lipat kayak lipatan kain kebaya. Salah satu ciri utamanya adalah teras depan yang super luas, yang disebut langkan. Teras yang luas ini bukan tanpa alasan, guys. Ini adalah cerminan dari sifat sosial orang Betawi. Teras ini jadi pusat aktivitas keluarga, tempat ngobrol santai sore-sore sambil minum teh. Di teras ini biasanya ada set kursi dan meja kayu yang disebut paseban, buat menjamu siapa aja yang datang. Ornamennya juga khas banget, ada ukiran-ukiran geometris atau floral yang disebut gigi balang. Siap lapar guys. Fakta kelima ini dijamin bikin perut keroncongan. Kita bakal jelajahi surga kuliner khas Betawi. Yang paling ikonik tentu aja kerak telor. Beras ketan telur bebek ebi serundeng. Dimasaknya di atas anglo pakai arang. Pas setengah matang wajahnya dibalik. Kerak telurnya langsung kena panas api. Sensasi. Ada soto Betawi yang kuahnya beda dari soto-soto lain. Kuahnya pakai santan, gurih, creamy, kaya rempah. Terus ada juga asinan Betawi. Kol tauge disiram pakai bumbu kacang. Rasanya asam manis, pedes, gurih seger. Gokil kan? Bahas aja bisa sejarah sepanjang itu. Kalian paling suka yang mana nih? Tulis di komen ya. Dari perut, sekarang kita beralih ke telinga dan mata. Fakta keenam, kita akan menyelami alunan musik dan lenggok tarian khas Betawi. Gambang, terbuat dari bilah-bilah kayu. Kromong, set bonang atau gong kecil, diiringi alat musik gesek Tionghoa. Teyan, bahkan saksofon. Tari topeng Betawi salah satu yang paling populer. Bukan cuma tarian, tapi pertunjukan teater rakyat lengkap. Penarinya pakai topeng disebut kedok. Cerita sering kritik sosial dibalut komedi. Penonton terhibur sekaligus dapat pesan moral. Selain itu ada tari yapong. Fakta ketujuh, kita ngomongin soal fashion nih. Pakaian adat Betawi. Kita mulai dari pakaian adat pria Betawi. Pakaian resmi mereka disebut baju sadaria. Baju koko berkerah Shanghai. Kain sarung dilipat dan diselempangkan cukin. Peci atau kopiah beludru hitam di kepala. Golok atau bendo di pinggang, simbol tanggung jawab melindungi keluarga. Pakaian resminya. Kebaya encim, warna cerah, merah, kuning, hijau. Bordiran bunga detail. Kayak rambut konde cepol dengan tusuk konde. Ay adet, king cepat lay adet. Lalu Steve di kongen sepul Bernard. Steve
setiap aksesori box makan kisah. Keren. Siap-siap lihat aksi laga. Fakta ke-8 ini super seru dan unik, yaitu tradisi pernikahan adat Betawi, khususnya prosesi palang pintu. Rombongan pengantin pria bakal dihadang di depan rumah pengantin wanita oleh jawara atau jagoan dari pihak keluarga wanita. Ini bukan mau ngajak berantem beneran ya, tapi sebuah sandiwara yang penuh makna filosofis. Prosesi palang pintu ini dimulai dengan adu pantun. Ini adalah pertarungan adu kepintaran dan sastra. Selanjutnya adalah adu kelihayan silat atau beksi. Jawara dari pihak pria harus bisa mengalahkan jawara dari pihak wanita dalam sebuah pertarungan silat yang udah diatur. Ini adalah simbol bahwa sang pengantin pria adalah sosok yang kuat, mampu melindungi calon istrinya dari segala macam bahaya. Kalau jawara dari pihak pria berhasil menang, masih ada satu ujian terakhir, yaitu adu kepintaran dalam ilmu agama. Biasanya dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Setelah semua rintangan ini berhasil dilewati, barulah pintu dibuka. Keren banget kan? Fakta ke-9 ini mungkin jarang kita sadari. Apa sih peran dan kontribusi masyarakat Betawi dalam sejarah dan perkembangan Jakarta? Jawabannya sangat besar. Sejak zaman Batavia, masyarakat Betawi sudah menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Tokoh Betawi Ismail Marzuki, tokoh Betawi M. H. Tamrin. Kontribusi mereka adalah bukti nyata bahwa orang Betawi punya andil besar dalam pendirian republik ini. Mereka adalah bukti hidup bahwa di tengah modernitas yang terus melaju, ada nilai-nilai tradisi yang tak lekang oleh waktu dan harus terus kita jaga bersama. Fakta terakhir, fakta ke-10. Di mana dan kapan sih kita bisa merasakan denyut nadi kebudayaan Betawi secara langsung? Jawabannya ada di berbagai festival dan perayaan budaya mereka. Salah satu perayaan yang paling penting adalah Lebaran Betawi. Acara ini biasanya diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri sebagai ajang silaturahmi akbar bagi seluruh masyarakat Betawi. Ada panggung gambang kromong, pertunjukan tari topeng arak-arakan, ondel-ondel stand-stand yang menjual kuliner khas Betawi selain Lebaran. Selain Lebaran Betawi ada juga Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang diadakan di berbagai sanggar atau perkampungan budaya Betawi seperti di Setu Babakan, Jagakarsa gimana? Guys, gokil banget kan fakta-fakta soal suku Betawi tadi? Dari asal-usul namanya yang penuh sejarah, ternyata banyak banget hal yang selama ini mungkin ada di sekitar kita, tapi kita nggak pernah tahu makna dalamnya. Semoga setelah nonton video ini, wawasan kita semua jadi makin terbuka, dan kita jadi makin menghargai kekayaan budaya yang dimiliki Jakarta. Langsung aja, tulis dan share cerita kalian di kolom komentar di bawah ya. Tulis di komentar! Gue pengen banget baca cerita dan pengalaman dari kalian semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video ini dan ngerasa dapat ilmu baru, jangan lupa buat pencet tombol like-nya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan fakta-fakta menarik lainnya. Siap!